Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wafa. Wa ala alihi sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kita nikmat beribadah kepadanya. Sehingga hati, jiwa, semuanya kita bisa tenang selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita bersyukur mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita berada di jalan dinul Islam. Tanpa beliau kita bisa tersesat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam ini hingga jaya sampai saat ini. Walaupun beliau telah meninggal dunia, akan tetapi Islam tetap jaya hingga yaumul qiyamah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan, tentunya kita tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban puasa Ramadan, salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Akan tetapi, untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita juga menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan salat sunnah rawatib, salat sunnah qobliyah zuhur, salat sunnah ba'diyah zuhur, hingga lain sebagainya. Yang mana Allah melipat gandakan pahalanya hanya di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kita manfaatkan bulan suci Ramadan itu. Itu tadi menjalankan sunnah-sunnah salat rawatib. Kemudian selain itu juga di bulan suci Ramadan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, menyegerakan berbuka puasa. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kita sudah memasuki doa, sudah memasuki yaitu berbuka puasa. Oleh sebab itu kita menyegerakan berbuka sehingga kita mendapatkan pahalanya pula. Kemudian sunnah-sunnah berpuasa atau sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan yaitu takhir sahur, mengakhirkan sahur, ya. Mengakhirkan sahur itu bisa 30 menit sebelum azan. Kenapa demikian? Karena disitulah terdapat sunnahnya. Sunnah ini bila dikerjakan mendapat pahala. Bila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Misal atau contohnya, kalau kita takut bangunnya kesiangan, boleh saja kita sahur jam 3 atau jam setengah 3. Itu tinggal kembali kepada diri masing-masing. Akan tetapi lebih baiknya kita menjalankan sunnahnya, sehingga kita selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana man ahya sunnati faqad ahabbani wa man kana ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, katanya Rasulullah, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa telah mencintaiku, kata Rasulullah, maka kelak akan bersamaku di surga. Kemudian sunnah-sunnah Ramadan memperbanyak yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran ini menjadi momen yang paling kita selalu dekat kepada Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, yuk kita jadikan lebih berkualitas, memperbanyak tilawah di bulan-bulan lain. Harusnya di bulan Ramadan jangan hanya 1 kali hatam, kalau bisa 2 kali sampai 3 kali atau semampunya kita saja. Karena tidak ada paksaan di dalam Islam. Islam itu sangat mudah, akan tapi jangan dipermudah ya. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Kemudian sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan, kita memperbanyak sedekah pula. Apa yang kita punya, kita sedekahkan. Tidak punya uang, tenaga. Tidak punya tenaga, punya ilmu, kita sedekahkan. Sehingga kita selalu dalam kebaikan. Kemudian sunnah-sunnah Ramadan, yaitu kita melaksanakan hal-hal apa saja. Bisa dengan apa? Berkata yang baik atau diam. Kemudian sunnah-sunnah Ramadan, kita berusaha memakai pakaian putih pula. Itu supaya kita selalu cinta kepada hal-hal yang bersih, yang suci, sebagaimana bayi yang baru lahir. Kemudian sunnah-sunnah Ramadan pula, kita bersiwak. Siwak itu di zaman Rasulullah itu sangat dianjurkan. Kemudian karena siwak itu as-siwak marhalatun lil fatmi wa marhatul lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut
dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siwak itu yaitu lebih baik salat sunnah 2 rakaat pakai siwak daripada salat sunnah 10 rakaat tanpa siwak. Itu keutamaannya. Itu salah satu sunnahnya. Kemudian sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Banyak lagi. Kita menyegerakan ketika ingin beramal kebaikan. Jangan menunda-nundanya. Dan lain sebagainya masih banyak lagi. Itulah sunnah-sunnah diantaranya selama bulan suci Ramadan. Semoga dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya menjalankan kewajiban, akan tetapi juga memperhatikan sunnah-sunnahnya. Seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan sholat tarawih. Memang sholat tarawih ini sunnah, sahabat. Akan tetapi kalau kita kerjakan, menjadi penghapus dosa kita yang telah kita kerjakan, yang lalu itu, maupun yang akan datang itu, ataupun yang sudah lampau. Karena Rasulullah sangat menganjurkan sholat sunnah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sholat tarawih sunnah, akan tetapi kita harus mengerjakannya pula. Karena boleh jadi itu menjadi kita masuk surga bukan karena banyaknya sholat, akan tetapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat tarawih. Jangan hanya sekedar puasa, akan tetapi tarawih juga dikerjakan sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang sempurna iman kita, sempurna agama kita ketika kita terus berada di dalam tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga beberapa sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan ini bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri dan bagi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dari diri saya pribadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.